Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 dan 7 membawakan sebuah wawancara tentang etika dan hukum bisnis dalam sebuah perusahaan dengan konsep perlindungan konsumen di perusahaan dealer Honda Bintaro. Saya Janis Tawan dan ada beberapa rekan kami, yaitu ada saudari Ruby, Alia, Salsa, Nadira, Nadia. Baik, untuk itu mari kita simak dan kita lihat bersama-sama. Honda Bintaro merupakan dealer resmi PT Honda Prospect Motor atau HPM yang menghadirkan 3 layanan yaitu sales, service, dan spare part. Langsung kita masuk ke etika bisnisnya dengan fokus pada penjualan kendaraan, layanan purna jual, serta menyediakan suku cadang asli. Honda Bintaro berkomitmen memberikan pelayanan yang transparan dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Dalam setiap aktivitas bisnisnya, Honda Bintaro menjunjung tinggi etika bisnis melalui transparansi harga, menyampaikan informasi, produk yang jujur, perlindungan data pelanggan, serta jaminan kualitas servis sesuai standar operasional. Kami percaya bahwa integritas dan persaingan usaha yang sehat adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya di sini ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum operasional dealer mematuhi UU Perlindungan Konsumen, Hukum Perjanjian dan Pembiayaan atau yang disebut dengan SPK dan kerjasama leasing yang terdaftar oleh OJK. Ketentuan Ketenagakerjaan atau UKM, BPJS, K3 atau Kesejahteraan Kinerja, serta regulasi lingkungan terkait pengelolaan limbah servis. Resiko dan mitigasi di PT Dealer Honda Bintaro. Ada aspek resiko dan strateginya. Di sini ada aspeknya yaitu etika. Resikonya itu penipuan oleh oknum sales, dan mitigasinya yaitu kita melakukan pembayaran wajib melalui transfer ke rekening resmi perusahaan, bukan ke rekening pribadi. Dan aspek kedua yaitu hukum. Ya, resikonya itu sengketa cacat produk, dan mitigasinya itu kita menyediakan layanan customer care dan mediasi sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan aspek ketiga yaitu operasional. Resikonya yaitu pelanggaran standar servis. Dan mitigasinya yaitu kita melakukan audit secara berkala dari PT Honda Prospect Motor atau HPM secara rutin. Mungkin itu 3 dari beberapa bagian poin penting yang mitigasi resiko di PT Dealer Honda ini dilakukan. Baik, untuk penjelasan yang telah diberikan kepada rekan-rekan saya, selanjutnya kita ke sesi wawancara. Selamat sore semuanya dan selamat sore kakak. Mohon maaf ya kakak ganggu waktunya kak. Kami diizin ya kakak dari mahasiswa dari Universitas Pamulang. Kami di sini izin untuk wawancara seputar etika bisnis yang ada di tempat kerja kakak. Sebelumnya mohon maaf kak, kalau boleh tahu namanya siapa kakak? Nah, nama saya Rade Syakila. Saya dari divisi finance. Oh, divisi finance ya. Oke. Paling di sini kak, kami izin nanya aja nih kak, untuk di perusahaan kakak ini, kalau boleh tahu etika bisnis apa sih kak yang sudah berjalan di perusahaan kakak ini? Baik, untuk etika bisnis di sini kita ada kejujuran ya. Terus yang kedua ada profesionalisme. Habis itu kita ada transparansi dalam biaya atau pembiayaan. Habis itu kita ada tanggung jawab, yaitu kita memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan kebijakan atau aturan yang dari perusahaan. Oke, yang sudah berlaku berarti ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya juga kami ingin menanyakan nih kak, menurut kakak sikap apa sih yang paling penting nih saat melayani konsumen itu biar konsumen nggak merasa kecewa ataupun gelisah ataupun yang kurang begitu kak? Yang paling penting untuk pelayanan tuh biasanya apa sih kak? Kalau untuk sikap ya, sikap yang pertama pasti kita harus ramah ya, ramah ke pelanggan. Habis itu kita harus jujur dan juga kita harus komunikatif. Yaitu kita memberikan informasi yang jelas sesuai dengan pembiayaan agar konsumen merasa aman atau dia merasa terpenuhi semua dan tidak ada yang dicurigai gitu ya. Oke, tidak terkecuali berarti ya, semuanya sudah ini ya. Oke kak, nah selanjutnya nih kak, kami ingin nanyakan kak, kira-kira nih misalnya ada konsumen atau customer itu ada komplain, handling komplain apa kak yang paling tepat untuk mengatasinya gitu kan, supaya biar dia tuh nggak kecewa lagi sama pelayanan kita ataupun dia pengen datang lagi ke tempat kita kak. Baik, biasanya kalau misalkan ada keluhan gitu ya, kita harus dengerin dulu nih keluhannya apa, kita harus dengerin dengan baik. Habis itu kita cek juga untuk datanya sama transaksinya. Habis itu kita kasih penjelasan mengenai prosedur kita bagaimana. Nah, kalau misalkan kalau perlu kita bilang ke atasan kita untuk masalah itu cepat terselesaikan atau secara biar adil masalah itu biar kelar ya, biar tidak ada yang merasa terugikan satu sama lain. Oke, baik.
Oke, baik Kak. Paling ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Menurut Kakak, apakah perlindungan konsumen di perusahaan Kakak itu di Honda Bintaro ini sudah berjalan dengan baik atau belum Kak? Baik, untuk perlindungan konsumen di sini sudah berjalan dengan baik ya, karena kita juga konsumen, kita berikan untuk pembiayaan secara jelas dan hak dan kewajiban. Dan kalau misalnya pun kita juga ada untuk jalur pengaduan atau ya itu seperti itu, jalur Oke. pengaduan. Jadi kita ada untuk konsumen memberikan pendapatnya atau misalkan kritik ya, saran ya, kritik saran seperti itu. betul. Jadi itu konsumen itu merasa aman dan terlindungi seperti itu. Terima kasih banyak ya Kak untuk informasinya dan wawancaranya. Terima kasih dan selamat sore teman-teman. Oke, setelah kita mendengarkan wawancara yang kita lakukan kepada salah satu karyawan Honda Bintaro, selanjutnya yaitu analisis teori perlindungan konsumen. Analisis teori perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin hak konsumen agar memperoleh informasi yang jelas, pelayanan yang adil, serta rasa aman dalam bertransaksi. Dalam teori etika bisnis, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab merupakan prinsip utama yang harus diterapkan oleh pelaku usaha. Berdasarkan wawancara, perusahaan telah menerapkan etika bisnis dengan memberikan informasi pembiayaan secara jelas dan juga pelayanan yang profesional. Sikap jujur, ramah, dan komunikatif dalam melayani konsumen mencerminkan upaya melindungi hak konsumen agar tidak dirugikan. Penanganan keluhan dilakukan dengan mendengarkan konsumen, mengecek data, dan juga memberikan solusi sesuai dengan prosedur. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan konsumen yang menekankan pentingnya mekanisme pengaduan dan juga penyelesaian sengketa secara adil. Secara keseluruhan, perlindungan konsumen di perusahaan dealer Honda Bintaro sudah berjalan dengan baik karena konsumen diberikan informasi yang jelas, hak dan kewajiban, transparansi, serta akses pengaduan jika terjadi masalah. Berdasarkan hasil wawancara ini, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, pelayanan yang adil, dan juga penyelesaian keluhan secara layak. Baik, terima kasih kepada para penonton dan yang telah menyaksikan video dari wawancara kelompok 1 dan 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.